Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Melia Katrin, biasa dipanggil Bella atau Abel. Saya mahasiswi S1 Keperawatan, Stikim Jakarta, Lenteng Agung, Jalan Harapan nomor 50, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di video saya kali ini, saya ingin membuat video edukasi tentang turun peranakan atau bahasa medisnya adalah prolapsus uteri. Nah, apa sih prolapsus uteri atau turun peranakan itu? Turun peranakan adalah suatu kondisi ketika otot dasar dan jaringan ikat atau ligamen dari pelvis melemah dan meregang sehingga tidak bisa menyangga rahim. Akibatnya si rahim turun atau menonjol ke vagina. Nah, pelvis itu sendiri adalah rongga tubuh di area tulang panggul yang berisi kandung kemih, uretra, usus, dan rektum. Rahim menempati posisi di dalam tulang panggul yang saling menyangga berbagai otot dan ligamen. Nah, di sini juga ada beberapa derajat prolapsus uteri. Derajat yang pertama, uterus sedikit turun ke dalam vagina dan biasanya keadaan ini tidak disadari oleh si penderita. Nah, di derajat kedua, uterus turun lebih jauh ke dalam vagina sehingga ujung uterus menempati orifisium vagina. Di derajat ketiga, sebagian besar uterus sudah keluar dari vagina. Dan di derajat keempat, biasanya uterus sudah keluar dari vagina atau menonjol ke vagina. Nah, ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya itu terasa seperti ada yang keluar dari vagina kita. Lalu saat berdiri, mengangkat beban, atau batuk, rongga panggul terasa penuh. Lalu nyeri punggung di bagian bawah atau di bagian pusar seperti nyeri haid. Lalu konstipasi atau sembelit dan tidak nyaman saat berjalan. Hingga paling parah adalah terjadi perdarahan di vagina dan mengalami masalah saat buang air kecil seperti inkontinensia urin. Nah, apa sih inkontinensia urin itu? Inkontinensia urin adalah ketidakmampuan kita untuk mengontrol si kandung kemih. Lalu ada faktor penyebab. Nah, faktor penyebabnya itu biasanya melahirkan normal. Kenapa melahirkan normal menjadi salah satu penyebab? Karena biasanya adalah salah tindakan. Biasanya adalah si perut ibu didorong ke arah bawah sehingga uterus ikut turun ke dalam vagina. Lalu menopause, obesitas. Nah, obesitas kenapa nih jadi salah satu penyebab juga? Karena semakin wanita itu gemuk, maka si rahim atau si uterus ini semakin terhimpit oleh lemak. Lalu pasca tindakan medis misal radioterapi dan faktor genetik misalnya memiliki kondisi pelvis yang lemah. Faktor usia tua pun menjadi salah satu faktor penyebab, dan aktivitas fisik yang berlebihan atau mengangkat beban yang berat. Jika kita sudah tahu beban itu berat, maka sebaiknya kita meminta bantuan orang lain untuk mengangkat beban tersebut. Nah, apa aja nih pencegahan yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa berolahraga secara teratur, termasuk melakukan senam Kegel. Nah, senam Kegel ini juga bagus dilakukan untuk ibu yang melahirkan normal. Yang kedua, menghindari mengangkat beban yang berlebihan. Seperti yang tadi saya bilang, jika memang beban itu tidak sanggup diangkat sendiri karena memang berat, lebih baik meminta bantuan orang lain. Lalu yang ketiga, mengatasi sembelit dengan mengkonsumsi makanan cukup serat dan banyak minum air putih. Makanan cukup serat contohnya ada apa aja sih? Ada sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Lalu mengatasi batuk, dan yang terakhir, mempertahankan berat badan ideal. Jika memang kita sudah terasa badannya terlalu gemuk, maka kita dapat mempertahankan berat badan ideal kita. Nah, yang terakhir ada pengobatan. Nah, pengobatan itu bisa pengobatan mandiri di rumah, misalnya menurunkan berat badan jika itu memungkinkan. Lalu yang kedua, mengatasi masalah konstipasi. Dan yang ketiga, melakukan gerakan senam Kegel untuk menguatkan otot pelvis. Nah, di sini saya ada contoh gambar gerakan senam Kegel. Nah, itu caranya mudah banget dilakukan di rumah dan cukup menggunakan satu alat, yaitu matras untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya, jika turun peranakan yang berat, maka periksakan ke dokter. Maka dokter akan menyarankan tindakan operasi perbaikan posisi rahim atau histerektomi. Jika sudah memang terlalu parah, maka histerektomi ini adalah pengangkatan rahim. Nah, sekian video edukasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada penyampaian kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.